Saya jadi kalau yang dikatakan pahlawan nasional, dari ada yang dikatakan seperti mereka berdasarkan sumber saya dan berdasarkan sekian berapa puluh tahun ya, mungkin sekitar 10-an tahun saya dulu di Depsos untuk menjadi tim penilai peneliti dari calon-calon pahlawan nasional itu. Dan saya tidak menemukan seperti apa yang Pak Oma katakan. Tidak ada. Dan yang kedua, yang dikatakan tadi, Sang Merah Putih dia melahirkan. Pasti bohongnya. Pasti bohongnya. Pasti bohongnya karena Yamin, Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman. Dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. Sebab begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah terletak pada sumber apa yang digunakan. Jadi kalau sumbernya bohong ya bohong. Gitu. Jadi semua fakta-fakta sejarah yang ditulis ada sumbernya secara jelas dengan kemudian diinterpretasi secara jujur. Ya. Jadi bagi seorang sejarawan ininya cerdas, ininya juga cair. Cerdas dan jujur. Iya. Itu pegangan kami. Kami sudah diajar sejak saya masih tahun pertama, maka yang pertama diajarkan adalah kamu boleh cerdas, tapi yang utama bukan kecerdasan itu, tapi yang utama adalah ini, kejujuran. Gitu. Jadi kalau dikatakan tadi ada Sang Merah Putih dari mana? Balawi. Ya. Saya tidak percaya karena saya punya dokumen yang sedemikian rupa bisa dipercaya, ditulis oleh seorang pejuang. Yamin itu sastrawan iya, pejuang iya, sarjana hukum iya, sejarawan iya, dan dia sudah menulis sekian puluh buku dengan menggunakan sumber-sumber yang bisa dipercaya. Daerah kita dapat sumber-sumber. Dan dari situlah, bahan dari daerah itulah yang kita nilai. Apakah ini pantas atau tidak, juga kita bisa, kalau kita masih ragu, kita bisa cari di tempat lain, tapi berdasarkan apa yang kita peroleh dari pengusul, nah baru kita serahkan ke sekretaris negara, misalnya diserahkan ada 10 calon. Mungkin setelah kita periksa, mungkin hanya 3. Bisa dilanjutkan di Ponegoro, ini, itu pasti berdasarkan yang saya tahu, berdasarkan hasil penelitian saya, itu pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong. Pasti bohong itu. Astagfirullah. Itu visi saya ya. Artinya itu pendapat saya, dan pendapat saya sebagai seorang sejarawan yang bukan hanya membaca, tapi juga melakukan tahu berbagai sumber. Penelitian. Jadi kalau Imam Bonjol dikatakan sebagai Balawi, ya ketawa aja saya. Negoro dikatakan seperti itu ya ketawa aja. Ketawa aja ya. Saya yakin betul akan hal itu. Yakin pribumi asli. Pribumi asli. Bukan karena saya punya sumbernya. Punya sumbernya. Permisa, jadi memang semua klaim harus didasari dengan fakta sejarah yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
mengenai ini, Prof juga ada perdebatan ini mengenai yang namanya Sultan Hamid. Ya. Ketawa lah gitu. Saya dimaki-maki oleh beberapa orang. Ya. Tapi begini, Ya. dan sumber itu dari mereka. Dari mereka. Jadi beberapa tahun yang lalu, saya masih di Depsos, lalu ada calon dari Sumatera, dari Kalimantan Barat. Salah seorang diantaranya adalah Sultan Hamid. Untuk Dan dijadikan pahlawan nasional. Lalu kemudian bahannya dari mereka, dari keluarga mereka. Dan bahan itu dari keluarga mereka lalu diserahkan ke tim peneliti di daerah, lalu dari tim peneliti daerah dikirim ke Depsos. Lalu satu hari atau 2 hari malah kita memeriksa semua, membahas itu. Saya baru buka satu halaman. Kebetulan halaman pertama yang saya buka itu adalah Sultan Hamid sedang menandatangani dengan gembira bahwa dia dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal pada tahun 47. Ingat, pada tahun 47. Pada tahun 47 ketika itu kita masih dikerjain Belanda. Yang menaikkan pangkatnya dia di negeri Belanda. Oh, jadi Sultan Hamid pada tahun 47 itu ada fotonya. Ada. Tengah, dan foto itu dari mereka, dari keluarga. Tengah menandatangani sesuatu yang kenaikan pangkat beliau dari dari kolonel menjadi mayor jenderal. Waktu itu brigjen belum ada. Langsung dari kolonel ke mayor jenderal. Di negeri Belanda itu. Di negeri Belanda. Jadi beliau pahlawan Belanda, pahlawan nasional. Oke, saya tidak tahu, itu terserah. Tapi itu yang menjadi salah satu faktor utama pada saya untuk mengatakan ini disingkirkan. Oke. Dengan fakta itu. Jadi, dan banyak lagi sumber. Ada 2 sultan yang menghadiri timbang terima dari Ratu Belanda, yaitu dari Sumatera Timur dan dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat siapa? Dia pakaian tradisional adat, Sultan Hamid. Menurut sejarah yang Prof ketahui, siapa Sultan Hamid sebenarnya? Ya, yang saya ketahui ya memang selama ini yang pertama itu dia adalah, kalau dalam bukunya Ida Ana Agung itu memang dia termasuk, dan Ida Agung sendiri adalah wakil. Dia ketua daripada kelompok federal. Kan kita ketika itu kan terbagi, ada yang menghendaki federalisme, ada yang negara kesatuan. Dan tapi federalisme ini itu diciptakan oleh Belanda. Panmuk. RIS itu ya? Iya. Negara Indonesia Serikat. Iya, Indonesia Serikat. Itu. Nah, Sultan Hamid termasuk di antara orang yang paling mendukung itu. RIS ya tadi. RIS. Dan dia memang sangat Belandis gitu. Sangat Belandis. Maka ya ketika saya lihat sumbernya, dan saya bilang pada satu ketika saya diundang oleh perwakilan Departemen Pendidikan untuk menjelaskan. Saya bilang ini sumbernya dari Anda kok. Kalau Anda tidak kasih saya sumber ini, saya nggak tahu. Tapi Anda memberikan sumber ini. Tapi saya tahu bahwa memang Sultan Hamid itu memang sangat dekat dengan Belanda sebagai orang federalis. Saya berpendapat seperti itu. Berdasarkan sumber yang saya terima dari mereka.